Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi ya dengan channel Makin Pintar. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu dengan kalian. Siapa di sini yang suka makan olahan daging ayam? Entah itu di sate, dimasak, digoreng, atau yang lainnya. Atau siapa yang di rumahnya memelihara ayam? Pasti di sini ada beberapa anak yang di rumahnya memelihara ayam, ya, atau hewan ternak lainnya. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Ya, nih lihat sini. Ya, ini ada teks bacaan, ya. Dan ini ada gambar hewan ternak. Mari kita baca terlebih dahulu teksnya. Ya, ini pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Ini ya, kita lihat dulu nih gambarnya. Ini kan hewan ternak semua ya. Ada sapi, kemudian kuda, ini domba, ayam, kelinci. Ya, banyak sekali ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nih, pembelajaran yang pertama di subtema 3 ini ya, di minggu ketiga. Ini ada gambar ayamnya. Ini induk ayam, ini anak ayam, kemudian ini ayam yang baru menetas, dan ini telur ayam. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Nih ya, kan tadinya telur, terus menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Ya, kita lanjut lagi. Nih, berdasarkan yang paling atas ya, ini. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Nah, ciri-ciri yang sama seperti ayam ini maksudnya itu misalkan begini, ayam itu kan berbulu ya. Nah, hewan apa tuh yang selain ayam yang dia berbulu, memiliki paruh atau sayap ya maksudnya ya. Kemudian kakinya cuma 2 gitu. Nah, ayam kan kakinya 2. Terus hewan apa nih selain ayam yang kakinya juga 2? Terus dia bertelur ya. Kita lanjut ya. Nah, ini yang paling atas yang sudah Ibu beri tanda panah. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Nah, kita cari hewan lain yang sama seperti ayam. Ciri-ciri ayam tadi apa sih? Dia memiliki bulu, ya kan? Kemudian ayam itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian ciri-ciri ayam lagi yang lain itu
kakinya 2. Kemudian dia memiliki paruh, memiliki sayap ya. Kira-kira hewan lain yang seperti ayam ini apa? Ya, nanti anak-anak cari nih. Ya, nanti ditulis di sini. Ditulis di buku tugasnya ya. Ini tugas yang pertama di pertemuan sekarang ini. Kemudian ini tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Nah, maksudnya gambar ini. Nih ya. Nih, pada awalnya itu kan telur. Ya, setelah telur menetas, kemudian menjadi anak ayam, masih kecil ya. Kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi ayam dewasa. Nanti ayam dewasa betina kembali lagi seperti semula, kembali ke fase awal, dia bertelur lagi, menetas lagi, begitu seterusnya. Ya, paham ya ini ya, yang nomor 2 ya. Nih, nanti diberi nomor aja. Ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3 ya. Nah, yang nomor 3 ini ya, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Ibu jelaskan, nanti kalian tulis ulang ya di buku tugasnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam itu ada makanan, minuman, dan suhu udara ya. Ayam ini tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi kalau terus-menerus terkena hujan. Jadi faktor cuaca juga mempengaruhi pertumbuhan ayam ya, ataupun hewan unggas lainnya. Paham ya anak-anak ya? Jadi tugas pertemuan kali ini yang pertama 3 ini nih. 1, 2, 3 nanti ditulis di buku tugasnya. Sekarang kita lanjut. Nah, kita baca terlebih dahulu teksnya. Udin, ya, Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Berapa ayam betinanya? 2, ya, ayam jantannya juga 2. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nih ya kan, ayam betinanya kan 2 ya kan, ini kemudian ayam jantannya atau ayam jagonya ada 2 juga ya kan. Nah, kemudian masing-masing ayam betina ini bertelur 10. Ya, ini anaknya nih. Ya, 10 ya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kandang anak ayamnya ada 10. Ini ada 2 kandang ya. Ini kandang 1, ini kandang 2. Nah, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Jawabannya, ini kandang 1 nih. Ya, kandang 1 ada 10 ya. Kandang 2 ada 10 juga. Jadi jawabannya 20 ya. 10 ditambah 10 hasilnya 20. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian, 2 kali 10 sama dengan 20. Begini ya. 2 kali 10 sama dengan 20. Maksudnya itu 2 kali 10-nya ya. 2 kali 10-nya. Jadi 10-nya ini ada 2 kali. Aduh, maaf. Nah, gini ya maksudnya ya. 10-nya itu 2 kali. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20. Ini kan 10-nya 2 kali ya. Ini 1, ini 2. Jadinya hasilnya 20. Nih, ini catatan ya atau hal yang perlu anak-anak ingat.
Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Penjumlahan berulang bilangannya sama. Maksudnya angkanya itu sama. Nih, kalau 10 berarti ditambahnya sama 10 juga. Itu disebut perkalian ya. Misal di sini 5 ditambah 5 juga. Ini kan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Angkanya sama ya. 5 semuanya. Ini 10 gitu contohnya. Nah, mari kita berlatih ya. Kita lanjut lagi. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Satu kandang berapa? 12 ya, satu kandang 12 ekor ayam. Terus Udin ini punya 3 kandangnya. Ya, ini kandang 1, 2, 3. Nah, ini semuanya kandang besarnya ini ya. Ini kandang besarnya. Satu kandang isinya 12. Ini 12. Kandang 2 juga 12. Kandang 3 juga 12. Hasilnya 36. Ditulis dalam perkalian adalah 3 dikali 12. Kandangnya kan ada 3 ya kan? Kandangnya ada 3, terus ayamnya tiap kandang itu 12. Jadi 3 dikali 12 hasilnya 36. Nah, tapi di sini ada cara lain. Nih, selain seperti yang di atas tadi, ada cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. Nih, 12 itu kan puluhannya 10 ya, yang ini nih nak. 12 sama dengan puluhannya, ini kan puluhan nih, satunya ini kan puluhan, duanya ini satuan. Puluhannya itu 10 ditambah 2 jadinya kan 12. Kalikan ayamnya loh, maksudnya ini tadi kan ayamnya yang 12. Kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3, lalu jumlahkan hasilnya. Ya, ini kan ada 12 itu asalnya dari 10 ditambah 2. Ini 10 ditambah 2 masing-masing dikali sama 3. 10-nya dikali 3, terus 2-nya juga dikali 3. Atau 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kita tambahkan ini ya, kita tambahkan 0 ditambah 6 sama dengan 6, 3-nya turun. Jadi hasilnya 36. Sama hasilnya yang ini dengan cara yang ini ya. Lanjut lagi ini ya. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Ya, ini ada 4 kandang nih. 1, 2, 3, 4. Ini kandang keempat dan ini kandang besarnya. 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60 ya, sama dengan 60. Ditulis dalam perkalian adalah 4 dikali 15 sama dengan titik-titik ya. Nah, ini kalian isi seperti cara yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini tugas 2 ya. Ini tugas 2. Tadi yang pertama itu kan yang menjelaskan tentang ayam ya. Tugas 2-nya yang ini. Nanti dikirim ke ibu guru, bapak gurunya. Nih, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4, lalu jumlahkan. 15 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik yang ini. Kalian isi dulu ya titik-titiknya ini, kemudian isi bagian ini sesuai dengan contoh. Jika sudah, kita lanjut lagi nih. Lanjut lagi ke bagian sini. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maksudnya 2 kali 3 berarti kan 2 kali 3-nya ya, 2 kali 3-nya nih. 3-nya ada 2 maksudnya. Ini ya, terus ini 3 kali 2 ya. 3 dikali 2. 2-nya itu
3 kali, maksudnya 3 kali angka 2-nya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini ada 3 kan? Nah, 3 kali 2 gitu maksudnya. Ini hasilnya sama-sama nih 6. 2 kali 3 hasilnya 6, 3 kali 2 hasilnya juga 6. Dibalik kan? Cuman dibalik nih angkanya ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Atau A dikali B sama dengan B dikali A. Misal nih ya, 3 dikali 4. Ini kan angka 3-nya yang di depan ya kan. Yang di belakang itu 4. Ini sama juga, misalkan dibalik nih, 4 dikali 3. Ini juga hasilnya sama gitu ya. Nah, kita ada contoh lain lagi nih. Contoh lainnya adalah, nah ini ada contoh lagi ya. 5 dikali 4. Ini 5 dikali 4. 5-nya yang di depan. Nah, ini dibalik nih. 4 dikali 5. 4-nya yang di depan, 5-nya di belakang. 5 kali 4-nya. Berapa kali 4-nya? 5 kali. 5 kali 4-nya. Nih, kita hitung 4-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Karena di depannya ini 5 kali. Ya, yang 5 kali itu angka berapa? Angka 4 gitu ya. Jadi hasilnya 20. Kemudian yang bawah ini 4 kali. Nih, 4 kali 5-nya. 5-nya ada berapa kali? 4. Ya, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Angka 5-nya ada 4. Nih, ada 4 kali 5. Berarti 4 kali 5-nya. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 20. Sama kan hasilnya? Nih, sama kan? Jadi 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Maksudnya walaupun 5-nya di depan atau 4-nya yang di depan itu hasilnya tetap sama gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Ini lanjut lagi ya kita ya. Ini ada cara lain lagi tentang perkalian. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar. Kalau tadi kan di bawah 10 ya, misal 2 kali 3, 5 kali 4 gitu ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini kan angkanya yang besar-besar sih. Nih, lihat nih. Nih, 2 dikali 210, ya kan? Bilangannya udah ratusan, udah banyak. Sifat pertukaran perkalian. 2 dikali 100 sama dengan 100 dikali 2. Masih ingat tadi ya yang Ibu jelaskan, mau 2-nya yang di depan atau 120-nya, mau 2-nya di depan atau di belakang itu hasilnya juga sama. Ya. Ini nilai tempat tadi 210, 2-nya ini ratusan, 1-nya ini puluhan, 0-nya satuan. Nih, kalau kita pecahkan atau kita jabarkan menjadi 210 itu asalnya dari 200 ditambah 10 ditambah 0, jadinya 210. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2, karena kan soalnya ini 2 dikali 210. Jadi ini angka 3 ini dikali dengan 2. 2 kali 200 sama dengan 400. 2 kali 10 sama dengan 20. 2 kali 0 sama dengan 0. Nih anak-anak ya, berapapun, angka berapapun, misalkan dikali 0, 2 dikali 0 dia hasilnya tetap 0 ya. Kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 ya, turun 0 ditambah 2, 2, 4-nya turun jadinya hasilnya 420. 2 dikali 0, 0. 5 dikali 0 juga tetap 0. 10 dikali 0 ya 0 juga hasilnya. 1000 dikali 0 juga tetap 0. Berapapun dikali 0 itu hasilnya tetap 0 ya. Ini ada cara lainnya. Ada cara lain lagi. Pokoknya banyak kalau perkalian ini caranya ya. Ini
210 dikali 2, ya kan? Pertama ya, duanya yang pertama itu 2 dikali sama 0 sama dengan 0 nih. 2 dikali 0. Lurus yang ada garis birunya ini 2 dikali 0. Berapapun kata ibu tadi kalau dikali 0 sama dengan 0 ya. 2 dikali 0 itu 0. Terus berikutnya tadi kan sama yang 0, 2 sama yang 0. Sekarang maju ini, maju nih. 2 sama yang tengah, yang angka 1. Ya. 2 dikali 1 sama dengan 2 ya. Terus ini karena dia di puluhan berarti dia hasilnya 20. Nolnya tadi turun, taruh di sini. Ya, taruh di sini. Terakhir 2 dikali dengan 2 ya, yang ketiga ini 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditulis di depan sini 420. Hasil perkaliannya adalah 420. Nih, Ibu kasih contoh lagi di sini ya. 135 dikali 3 ya. Nih. Jangan ini ya. Seratus tiga puluh dua misalnya, 132 dikali 3. Nah, caranya gini nak, gini. Pertama, ini 3 kita kalikan dengan 2 dulu, angka yang di belakang dulu ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Tulisnya dari belakang juga ya, dari belakang. Kemudian kan kita pasangin nih, 3 ini pasangin sama semua angkanya. 3 sama 2 kan udah nih, 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian kita pasangin lagi 3-nya dengan yang di tengah ya. 3 dikali 3 hasilnya 9, tulis lagi di tengah gitu. Kemudian terakhir 3-nya ini dikali sama 1 ya. 3 dikali 1 3. Nah, gini cara yang lumayan cepat ya. Hasilnya 396. Jadi 3 ini Ibu ulangi, dikali dengan semua angkanya ya. 132 dikali 3 kan. Nah, dikali dengan semua angkanya, dikali dengan 2 tapi dari belakang. Jangan gini ya, jangan 3 dikali 1 dulu, jangan, tapi 3 dikali 2, 3 dikali 3, terakhir yang paling depan 3 dikali 1. Hasilnya juga nulisnya dari belakang di sini, jangan dari depan dulu ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke latihannya. Ini ya, selesaikan soal perkalian berikut sesuai contoh ya. Sesuai yang ini nih. Nih, boleh pakai cara yang ini. Nih, boleh ini contoh 1 ya. Kalian terserah kalian mau pakai cara yang mana. Atau ini contoh 2 ya, contoh 2. Jangan pakai yang ini tapi ya, jangan pakai yang ini karena sekarang masih daring. Nanti kalau sudah tatap muka diawasi langsung oleh Bapak Ibu guru, kalian bisa pakai cara yang ini. Tapi kalau untuk belajar-belajar di rumah ya boleh-boleh saja. Tapi khusus untuk tugas yang ini ya, A, B, C ini 1, 2, 3 ini ya, 3 nomor ini kalian pakai yang sesuai contoh. Paham ya? Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa cukup ya. Mudah-mudahan anak-anak paham dan mengerti. Kita tetap stay at home dan jaga selalu protokol kesehatannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin banyak belajar, makin pintar.